Tata cara penarikan bantuan program sembako yang mutlak harus diketahui oleh KPM Sembako BPNT sebelum melakukan pencairan agar tidak menyalahi penyaluran dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial maupun perusahaan penyalur bantuan sosial sembako. Setelah ditunggu, akhirnya masa pencairan program sembako tiba juga. Namun tidak seperti tahun sebelumnya, beberapa tata cara pencairan berubah. Jika dulunya dicairkan melalui agen e-warung yang bekerja sama dengan Bank Himbara, pada alokasi bantuan tahun 2022 tidak menggunakan KKS lagi, tapi langsung menerima tunai dari petugas kantor pos. Sobat PKH Reportase, tata laksana atau tata cara penyaluran atau pencairan bantuan oleh KPM akan kita jadikan topik sebagai bahan sosialisasi kepada penonton setia channel PKH Reportase. Namun, yang baru berkunjung dan belum mengaktifkan subscribe dan lonceng notifikasinya agar diklik terlebih dahulu untuk mendapatkan berita aktual, terpercaya dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sobat PKH Reportase, pada penyaluran program sembako BPNT berupa barang pangan yang memenuhi unsur karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral dalam wujud bahan pangan, misalnya beras, jagung pipilan, sagu, telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar, tempe, tahu, buah-buahan, dan sayur mayur. Pada tahun 2022 ini, bantuan program sembako berupa uang tunai yang dicairkan untuk 3 bulan sekaligus. Per tahapnya, dengan nominal bantuan Rp600.000. Penjadwalan dilaksanakan 4 kali setahun sehingga jumlah bantuan dari tahap 1 hingga tahap 4 di tahun 2022 adalah sebesar Rp2.400.000. Jadwal penyaluran dalam program bantuan pada BPNT atau Kartu Sembako telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Sosial yang menyatakan telah akan menyalurkan sejumlah dana pada tahun 2022. Berbeda dengan penyaluran BPNT tahun 2021 lalu, pada tahun 2022 ini melibatkan PT Pos dalam penyaluran bantuan untuk mempercepat proses penyalurannya dan akan dibayarkan tunai kepada penerima manfaat. Pada tahun 2022, program sembako dicairkan dalam 4 tahap. Dan setiap tahap untuk alokasi 3 bulan. Rentang waktu penyaluran per tahapnya, tahap 1 di bulan Januari hingga Maret 2022. Tahap 2 bulan April hingga Juni 2022. Tahap 3 Juli hingga September 2022. Tahap 4 Oktober hingga Desember 2022. Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penyaluran berbagai bantuan termasuk program Bansos Kemensos yaitu BPNT atau Kartu Sembako di bulan Februari 2022. Oleh karena itu, KPM Program Sembako atau BPNT baik yang dari penerimanya adalah keluarga PKH maupun BPNT murni dengan jadwal penyaluran yang akan dilakukan sepanjang tahun 2022 pada setiap bulan untuk penyaluran bantuan dalam program BPNT khususnya untuk tahun 2022 ini sendiri akan dibagi dalam 4 tahap penyaluran yang akan dilakukan di beberapa bulan pada setiap tahap yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui jadwal penyaluran bantuan dalam BPNT atau Kartu Sembako pada tahun 2022 ini, maka kemudian bagi penerima yang telah dipastikan saat melakukan cek penerima akan mendapatkan sejumlah dana yakni bantuan untuk 3 bulan sebesar Rp600.000 atau dengan perhitungan jumlah Rp200.000 dikalikan 3 bulan setiap tahapnya.
Terkait dengan penyaluran dana bantuan BPNT atau kartu sembako sendiri, maka akan dapat dilakukan dalam setiap tahap pencairan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sepanjang tahun 2022. Berikut tata cara dan aturan-aturan yang kami gambarkan secara singkat mengenai penyaluran program sembako tahun 2022. 1. Penyaluran program sembako yang tidak lagi menggunakan barang atau paket sembako tapi berupa uang tunai yang dilakukan oleh petugas kantor pos dalam penyalurannya sama persis dengan penyaluran BST tahun 2021 lalu yang telah berakhir seiring tidak diberlakukannya masa PPKM. Dan harap diketahui, BST hanya ada dalam situasi kedaruratan dan kebencanaan. Jadi, meskipun sama dalam hal ini penyaluran, tapi berbeda sasaran. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyaluran secara tunai 600.000 adalah menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat, dengan rincian 10 juta KPM PKH dan 8,8 juta dari BPNT murni. 2. Jika dulu penyaluran BST belum menggunakan biotek dengan scanning wajah dan teknologi geotagging, maka penyaluran program sembako menggunakan teknologi untuk mengidentifikasi wajah sesuai dengan NIK dan telah terhubung dengan data Dukcapil. 3. Masa pembayaran penyaluran. Jika dulu BST adalah 30 hari lamanya, maka untuk program sembako BPNT tahun 2022 ini hanya 14 hari jangka waktu penyaluran. Jadi, bagi KPM yang telah mendapatkan surat pemberitahuan jadwal dari kantor pos agar segera melakukan pencairan. Yang keempat, untuk jadwal pencairan BPNT tahun 2022 lewat kantor pos adalah dari tanggal 20 Februari 2022 dan terakhir tanggal 5 Maret 2022. Jika hingga kini masih ada yang belum menerima undangannya, mohon bersabar sebab bertahap. Yang kelima, untuk tempat pencairan bantuan tergantung apa yang ada dalam undangan tersebut, karena ada beberapa cara pencairan menyangkut tempat pencairan bantuan. Cara pencairan program sembako. Pertama, secara umum melalui loket kantor pos bagi KPM yang berada tidak jauh dari kantor pos bisa datang dan melakukan pencairan di kantor pos. 2. Cara kedua, dengan sistem kolektif atau komunitas bagi daerah yang jauh dari akses atau daerah yang terpencil. 3. Cara diantarkan door to door dengan melihat situasi yang ada di daerah masing-masing, serta kondisi para KPM nantinya bagi KPM yang tidak bisa datang seperti lansia atau sakit berat, juga untuk daerah terpelosok supaya bisa mempercepat jalannya pencairan. Dan cara keempat, melalui e-warung Himbara. Pihak agen e-warung di sini hanya sebagai tempat saja, sebab akan ada petugas PT Pos yang akan melakukan pembayaran langsung ke KPM program sembako. Selanjutnya, cara pencairan disesuaikan dengan lokasi, situasi dan kondisi KPM, baik tempat tinggal maupun keadaan dan kondisi KPM. Jika ada KPM yang mengatakan bahwa cara pencairan semakin sulit dan lebih mudah sebelumnya, kami belum bisa menyimpulkan dan hanya bisa berkomentar bahwa untuk penyaluran program sembako, penerima atau KPM tidak perlu bingung untuk mengambil di mana, karena untuk tempat sesuai apa yang ada di dalam undangan tersebut dan akan disesuaikan dengan keadaan KPM dan kondisi wilayah tempat tinggal KPM. 6. Bagaimana jika si KPM berhalangan atau tidak bisa melakukan pencairan? Apakah bisa diwakilkan? Jawabannya ya, dan bisa diwakilkan, namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, yang mewakili harus ada dalam satu kartu keluarga dengan penerima manfaat atau KPM. Yang kedua, di saat pengambilan bantuan bagi yang diwakili akan dicatatkan dalam buku serah dan sebagai KPM yang diwakilkan. Yang ketiga, KPM yang menarik bantuan harus membawa undangan dari PT Pos, KTP asli serta KK asli, dan bagi yang diwakilkan harus ada dalam daftar KK dengan KPM yang diwakilkan.
7. Jika sudah terima dana bantuannya, diharapkan untuk segera membelanjakan dana bantuan tersebut guna membeli kebutuhan pokok, tidak untuk membeli yang lainnya seperti yang diinstruksikan Kementerian Sosial. 8. Untuk masalah foto rumah KPM, nanti akan ada mekanismenya dari petugas terkait, baik itu oleh petugas pos, pendamping TKSK, atau orang dari kecamatan maupun dari pihak desa yang melakukan. 9. Bantuan PKH tahap 1 akan dimulai disalurkan tanggal 21 Februari 2022 hingga pekan terakhir bulan Februari 2022. Adapun tata cara penyaluran program sembako yang harus digarisbawahi dan mutlak harus dipatuhi oleh KPM. 1. Penyaluran tidak boleh bergerombol dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta tidak boleh terlalu lama. Di sini pihak pos yang akan menentukan jadwal penyaluran, karena itu tentu tiap daerah tentu berbeda waktu, hari, jam, dan tempatnya. 2. Segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. 3. Di sini meminta supaya pihak terkait seperti aparat keamanan, Pemda, Dinas Sosial maupun pendamping TKSK membantu terlibat dalam penyaluran serta PT Pos melakukan rekrutmen petugas supaya bisa membantu kelancaran jalan penyaluran. 4. Menggunakan sistem biotek. 5. Di sini rumah KPM nanti akan didatangi petugas untuk dilakukan foto rumah KPM, entah itu petugas dari PT Pos, Dinas Sosial, petugas kecamatan, atau bisa juga dari pihak desa. 6. Pembayaran melalui sistem barcode. 7. Jadi memakai barcode dengan cara saat pengambilan akan difoto wajah KPM serta KTP-nya. Kurang lebih hampir sama tata caranya dengan pengambilan BST. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan aturan-aturan baru penyaluran program sembako di tahun 2022, sama sekali berbeda pada tahun 2021 kemarin. Waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan BFDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera atau KKS adalah kartu